Negara manakah yang menghasilkan kopi terbesar di dunia nih Bray? Berdasarkan dari data Departemen Pertanian Amerika Serikat, produksi kopi global mencapai 170 juta kantong per 60 kilogram atau sekitar 10,2 juta ton kopi pada 2022 sampai 2023 nih Bray. Kopi adalah salah satu komoditas yang paling banyak diperjualbelikan di dunia nih Bray. Nah berikut ini merupakan daftar negara penghasil kopi terbesar di dunia nih Bray. 7. Peru. Peru telah menjadi negara penghasil kopi sejak tahun 1700-an. Dan sampai saat ini mampu memproduksi sekitar 134.000 ton kopi setiap tahunnya nih Bray. Bernama Peruvian Coffee merupakan kopi paling terkenal dari negara Peru ini nih Bray, yang memiliki biji berukuran sedang dengan aroma kacang-kacangan dan rasa buah yang segar. Nah, menurut Global Leading Countries Based on Coffee, di tahun 2022, luas lahan kopi di negara Peru ini sekitar 454.000 hektar nih Bray. Enam, Ethiopia. Negara selanjutnya yang menghasilkan kopi terbesar adalah Ethiopia. Dengan jumlah produksi kopi melebihi 421.000 ton setiap tahunnya nih Bray. Kopi merupakan 10% penghasilan GDP dari negara ini. Tidak seperti negara lainnya, negara ini justru memakai kopi terbaiknya untuk orang-orang lokal saja nih Bray. Wah, jadi terbalik gitu ya kan. Rata-rata yang terbaik itu kan biasanya diekspor. Nah, tapi beda dengan negara Ethiopia ini, mereka kopi terbaiknya itu malah dikonsumsi sendiri gitu loh. Yang jelek-jelek malah diekspor. Nah, menurut Global Leading Countries Based on Coffee Area, di tahun 2022 luas lahan kopi di Ethiopia sekitar 741.000 hektar nih Bray. 5. Honduras. Honduras mampu memproduksi kopi sekitar 475.000 ton setiap tahunnya. Memiliki iklim yang mirip dengan Costa Rica dan Guatemala, menjadikan negara ini sebagai tempat yang cocok untuk menumbuhkan kopi nih Bray. Nah, kopi yang diproduksi dari negara Honduras ini banyak berasal dari petani kecil di sebuah desa di Gunung Vincas. Ciri kopi asal Honduras memiliki aroma yang halus dengan sedikit hint vanila dan buah-buahan nih Bray. Nah, jadi setiap negara itu memang mempunyai ciri khas kopi tersendiri nih Bray. 4. Indonesia. Nah, Indonesia menduduki posisi keempat sebagai negara penghasil kopi terbesar di dunia nih Bray. Produksi kopi di Indonesia mencapai 668.000 ton setiap tahunnya. Kopi awal mula dikenalkan oleh kolonial Belanda pada akhir abad 1600-an. Luas perkebunan kopi di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 1,29 juta hektar nih Bray. Wah, jadi cukup luas juga gitu ya kan. Nah, jumlah ini mengalami peningkatan tipis sebesar 0,48% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang seluas 1,28 juta hektar. Dari luas areal tersebut, 96% merupakan lahan perkebunan kopi rakyat, sementara sisanya 4% dimiliki oleh perkebunan swasta dan pemerintahan atau PTP Nusantara. Data ini disajikan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS nih Bray, dan merupakan bagian dari seri publikasi tahunan yang mencakup informasi tentang luas areal dan produksi kopi di Indonesia. Kopi hasil produksi dari Indonesia ini begitu beragam nih Bray. Mulai dari kopi Jawa yang penuh aroma woody dan rasa pahit yang khas, hingga kopi luwak yang berasal dari kotoran hewan, kopi Sumatera, kopi Aceh, dan lain sebagainya nih Bray. Nah, kalian pencinta kopi nggak nih? Nah, ini bisa ditulis nih kopi apa saja yang kalian suka dari Indonesia ini nih Bray.
3. Kolombia. Posisi ketiga, penghasil kopi terbesar di dunia dipegang oleh negara Kolombia nih Bray, di Amerika Serikat. Nah, Kolombia mampu memproduksi sekitar 760.000 ton kopi per tahunnya. Nah, kopi paling terkenal dari negara ini adalah kopi Arabica yang tumbuh pada lahan 1.500 sampai 2.000 meter di atas permukaan laut dengan ciri khas aroma nutty dan sedikit harum sitrus. Nah, luas lahan kopi yang ada di Kolombia ini nih Bray, yaitu sekitar 880.000 hektar. Nah, jumlah petani kopi di Kolombia yaitu sekitar 0,7 juta petani nih Bray. Wah, ini jadi cukup banyak juga gitu ya kan petani kopinya. Vietnam juga menjadi salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia. Setiap tahunnya, Vietnam berhasil mengekspor sebanyak 1,5 juta ton kopi ke berbagai negara di dunia nih Bray. Menurut Global Leading Countries Based on Coffee, di tahun 2022, Vietnam memiliki luas lahan kopi sekitar 653.000 hektar nih Bray. Nah, awalnya kopi Vietnam ini dikenalkan oleh kolonial Prancis pada tahun 1800-an. Dan akhirnya Vietnam berhasil mengembangkan produksi kopi hingga saat ini. Vietnam paling banyak memproduksi kopi Robusta sejak tahun 1986. Kopi Robusta asal Vietnam ini terkenal akan rasa pahit dan tidak terlalu asam. Nah, ini bagi pecinta kopi ini pasti tahu yang namanya Vietnam Kopi nih Bray. Wah, ini Vietnam Kopi ini memang rasanya memang gimana ya? Ya mantap markotop gitu ya kan. Wah. 1. Brazil. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Brasil merupakan produsen kopi terbesar di dunia. Negara ini memproduksi sebanyak 2,68 juta ton kopi setiap tahunnya nih Bray. Wah, banyak sekali gitu ya kan. Nah, iklim di Brasil merupakan iklim yang tepat untuk pertumbuhan biji kopi sebab hujan dan cahaya matahari yang seimbang. Selain itu, Brasil juga memiliki perubahan iklim yang rendah dan sempurna untuk produksi kopi nih Bray. Nah, ini memang karena wilayahnya ini memang juga sangat cocok untuk pertumbuhan kopi nih Bray di Brasil ini. Makanya tidak heran bisa menghasilkan 2,68 juta ton setiap tahunnya. Wah, mantap nih Bray. Brasil memegang predikat sebagai produsen kopi terbesar di dunia selama lebih dari 150 tahun nih Bray. Nah, perkebunan kopi di Brasil ini memiliki luas sekitar 1,8 juta hektar nih Bray. Nah, memang lebih agak besar juga gitu ya kan. Dan menghasilkan kopi terbaik yang dinikmati oleh warga dunia. Selain kualitas yang melimpah, kopi asal Brasil juga terkenal dengan kualitasnya nih Bray. Nah, mungkin itulah tadi Sobat Surat Kabar mengenai produksi pertanian kopi terbesar di seluruh dunia yang telah Joni rangkum dari berbagai macam sumber nih Bray. Nah, Indonesia dengan luas lahan yang sangat tinggi ternyata harus puas duduk di posisi keempat nih Bray. Selain masalah produktivitas, ada masalah lain yang membelit perkopian di Indonesia, yakni ketidakadilan dari segi pendapatan antara petani yang bergerak di hulu dengan yang di hilir. Mungkin inilah yang menjadi salah satu produktivitas di negara kita, Indonesia ini masih dibilang rendah nih Bray. Nah, gimana nih Bray menurut kalian nih Bray? Silahkan tinggalkan pendapat kalian di komentar. Mungkin sekian dulu pertemuan Joni kali ini, sampai bertemu dengan Joni di video Surat Kabar selanjutnya. Bye bye.